menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat tim penilai kampus sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Secara khusus kami menyampaikan ucapan selamat datang di kampus Universitas Sumatera Utara. Yang kami hormati Rektor Universitas Sumatera Utara, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara, Sekretaris Universitas Sumatera Utara, Bapak Ibu Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Kepala Badan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Laboratorium, dan Unit Pelayanan Terpadu di lingkungan Universitas Sumatera Utara, serta yang kami hormati Bapak dan Ibu Tim Kampus Sehat Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia di ruang IFCGT Gedung Biro Pusat Administrasi Lantai 2 untuk melaksanakan opening ceremony penilaian kampus sehat tahun 2022 di lingkungan Universitas Sumatera Utara pada hari Rabu 19 Oktober 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, agar seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan lancar dan diberi kemudahan serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memanjatkan doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Sajali. Kepada Pak Muhammad Sajali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa sejenak dan izinkanlah saya di sini memimpin doa secara Islam, dan untuk yang beragama lain dimohon agar menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan mengharapkan rahmat-Mu, kami mengucapkan puji serta syukur kami haturkan kepada-Mu di pagi hari ini atas segala nikmat, karunia dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka penilaian kampus sehat Universitas Sumatera Utara tahun 2022 oleh tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi dan Engkau berkahi, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Berikanlah hasil yang terbaik untuk Universitas Sumatera Utara yang kami cintai ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Maha Pengasih, sungguh banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, termasuk nikmat sehat yang kami rasakan saat ini. Limpahkanlah kekuatan serta kesehatan kepada kami, sehingga kami selalu dapat beribadah denganmu, beribadah kepada-Mu dengan baik. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepada-Mu lah kami menyembah, kepada-Mu lah kami memohon ampunan dan pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahjari. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan pelaksanaan Kampus Sehat Universitas Sumatera Utara tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kampus Sehat, yaitu Ibu Dr. Lita Sri Andayani SKM MKes. Pada Ibu Lita kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai kampus sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat datang di kampus USU Ibu Oras. Yang saya hormati Bapak Mulyano Amin, Rektor Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak dan Ibu para wakil rektor. Yang terhormat Bapak Sekretaris Universitas, yang terhormat Bapak dan Ibu Dekan Fakultas, yang terhormat Ibu dan Bapak Kepala Badan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di ruangan ini pada acara pembukaan penilaian kampus sehat 2022 oleh tim penilai Kemenkes RI. Bapak Ibu yang terhormat, perguruan tinggi sebagai tempat beraktivitas bagi mahasiswa maupun dosen dan tenaga kependidikannya memiliki potensi yang besar untuk mendukung terbentuknya perilaku hidup sehat dan menjadi agen perubahan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Potensi yang ada di perguruan tinggi sangat baik untuk dikembangkan sebagai kampus sehat seperti yang direkomendasikan oleh ASEAN University Network atau AUN. AUN merupakan sebuah jejaring kerjasama perguruan tinggi di negara-negara ASEAN yang saat ini beranggotakan 50 perguruan tinggi di 10 negara anggota ASEAN, dan Indonesia menjadi bagian di antaranya. Beberapa kampus di Indonesia yang menjadi anggota AUN telah menginisiasi Health Promoting University sejak tahun 2018. Program kampus
sehat merupakan upaya yang sistematis dan menyeluruh dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan kesehatan dalam budaya perguruan tinggi yang tercermin melalui kegiatan operasional sehari-hari, administrasi pengelolaan, dan mandat akademis. Pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, edukasi tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, masalah kesehatan jiwa, nafsa, kesehatan lingkungan, gizi masyarakat, kesehatan reproduksi, kesehatan dan keselamatan kerja, selain akan menguatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, terutama yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah seperti kejadian pandemi COVID. Selain itu juga menyediakan layanan kesehatan yang meliputi deteksi dini, konseling, dan bimbingan serta rujukan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di kampus atau bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di luar kampus. Seluruh kegiatan tersebut ditujukan bagi seluruh masyarakat kampus yang meliputi peserta didik, dalam hal ini mahasiswa, pengajar, pegawai, dan perangkat lain yang mendukung operasional kampus seperti pedagang, tenaga keamanan, dan lain-lain. Program Kampus Sehat diharapkan akan memicu kemandirian, partisipasi aktif perguruan tinggi, dan respon dalam menghadapi fenomena dampak kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya. Pada kesempatan ini saya dapat laporkan beberapa poin penting tentang perkembangan USU sebagai kampus sehat di Indonesia. Pada November 2019, Kemenkes RI dan beberapa perguruan tinggi dan USU sebagai tim yang ikut menginisiasi pembentukan program Kampus Sehat Indonesia. Selanjutnya, pada 10-12 Desember, USU sebagai pembicara pada pertemuan workshop Health Promoting University di Hotel Margo City Depok dengan judul USU menjadi kampus sehat, karena pada waktu itu kita belum ada pembentukan kampus sehat. Berikutnya, pada 12 Desember 2019, USU menandatangani komitmen bersama penyelenggaraan kampus sehat Kemenkes RI dan Kemendikbud. Selanjutnya, pada April sampai Oktober 2022, USU terlibat dalam penyusunan buku panduan kampus siaga COVID yang menjadi buku panduan pedoman kampus COVID siaga COVID di perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Selanjutnya, pada September sampai November 2021, USU dilibatkan sebagai pendamping untuk UINSU dalam pengembangan kampus sehat yang didanai Kemenkes RI. Dan pada Oktober sampai Desember 2021, USU sebagai perguruan tinggi yang masuk dalam program pengembangan kampus sehat yang diadakan sosialisasi, dan kita sudah melakukannya pada 15 fakultas secara daring pada 30 November sampai 2 Desember 2021. Alhamdulillah pada Oktober ini USU akan mendapatkan Pospindu Kit dari Kemenkes RI untuk pengembangan Pospindu di PTN dan fakultas unit-unit di USU lainnya. Selanjutnya saya laporkan bahwa tim kampus sehat sudah mempersiapkan dokumen dan kesiapan yang dibutuhkan untuk penilaian kampus sehat tahun 2022. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan seluruh sivitas akademika untuk suksesnya kegiatan ini. Demikian yang dapat saya laporkan. Semoga USU benar-benar dapat kita selenggarakan sebagai kampus sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lita. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari tim penilai kampus sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia oleh Ibu Dian Kurnia Roblani, SKM MEP. Kepada Ibu Dian Kurnia Roblani, SKM MEP, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka penilaian program kampus sehat. Yang saya hormati Rektor Universitas Sumatera Utara
Bapak Dr. Nuryanto Amin MSI. Yang saya hormati pejabat tinggi di lingkungan Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati Ketua Tim Kampus Sehat Dr. Lita Diandayani SKMMK beserta tim Kampus Sehat tentunya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, kami dari Kementerian Kesehatan, Pak Rektor, ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Sumatera Utara yang telah bersedia menjadi salah satu lokus pengembangan kampus sehat, yang mana dimulai dengan penandatanganan kesepakatan di tahun 2019. Kemudian dilakukan pendampingan, kami melakukan pendampingan di tahun 2021 dan untuk kegiatan orientasi sebagai pembekalan bagi pihak kampus untuk melaksanakan pengembangan kampus sehat. Kemudian sebenarnya kampus sehat dengan USU, Ibu Lita juga banyak membantu kami dengan memberikan masukan dalam penyusunan pedoman kampus siaga COVID. Jadi Pak Rektor, jika kita bicara kampus sehat dengan USU, ini kita sudah berproses bersama sebenarnya dari awal. Kemudian Kementerian Kesehatan juga memilih mempercayakan kepada USU menjadi salah satu kampus satelit. Jadi kampus satelit itu, Pak Rektor, merupakan perpanjangan tangan kami Kementerian Kesehatan untuk membina kampus-kampus lain yang ada di regional atau wilayah sekitar USU supaya mereka juga bisa mengembangkan kampus sehat. Jadi sebagai pendamping ceritanya dan pembina. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan generasi muda dan juga tempat berkumpul kelompok usia produktif sangat potensial untuk membentuk agent of change bagi sektor kesehatan, di mana hal ini diharapkan memiliki peran dan nilai tambah untuk berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat di Indonesia. Melihat potensi yang dimiliki kampus, maka melalui perannya tentunya Tridharma Perguruan Tinggi dengan adanya pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat, Kementerian Kesehatan membuat terobosan mewujudkan budaya hidup sehat di lingkungan kampus melalui program Kampus Sehat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, program Kampus Sehat merupakan upaya yang sistematis dan menyeluruh dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan kesehatan dalam budaya perguruan tinggi. Program ini merupakan sinergitas upaya promotif dan preventif hidup sehat dalam perwujudan Germas. Tentunya Germas menjadi tanggung jawab kita semua ya Bapak dan Ibu ya, melalui edukasi gaya hidup sehat, deteksi dini, dan intervensi yang terintegrasi dengan pengaturan lingkungan sehat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kampus yang nantinya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan di Indonesia. Tujuan terpenting lainnya, sebuah kampus yang merupakan tempat pendidikan tentu ingin mencetak generasi muda. Nah, ketika kita masukkan muatan kesehatan, yang nantinya generasi muda ini diharapkan tidak hanya cerdas secara pemikiran, juga kita harapkan sehat secara fisik, mental, dan emosional tentunya. Program Kampus Sehat diharapkan dapat menggerakkan sektor pendidikan untuk berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia sehat dengan terlibat langsung dalam upaya-upaya promotif dan preventif di lingkungan perguruan tinggi. Diharapkan perguruan tinggi mewujudkan 3 pilar yang tertuang dalam konsep kampus sehat yang meliputi kebijakan institusi dari Pak Rektor, kami mohon dukungan kebijakannya untuk pengembangan kampus sehat, kemudian perubahan perilaku serta pelayanan kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kampus diharapkan memiliki kebijakan untuk mendukung terbentuknya lingkungan yang bersih, aman, dan lestari yang memiliki sistem pengelolaan sampah dan limbah yang baik, sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, serta ramah disabilitas. Dan diharapkan memiliki kantin sehat yang menyajikan menu sehat yang bervariasi. Terbentuknya peraturan rektor terkait dengan kawasan tanpa rokok, alkohol, nafza, perundungan, dan bebas kekerasan seksual. Kampus diharapkan mendukung terbentuknya perubahan perilaku melalui upaya promosi kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Memasukkan unsur-unsur kesehatan dalam
dalam fokus pendidikan kampus menggiatkan aktivitas fisik melalui penjadwalan senam secara teratur, mendukung agar adanya peregangan di antara jam perkuliahan, karena biasanya mahasiswa mungkin ada transportasi langsung ke kelas, di kelas duduk. Nah, dengan adanya peregangan di sela-sela jam pelajaran, itu merupakan upaya kita dalam meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian adanya upaya deteksi dini penyakit dan faktor risiko penyakit yang dilakukan secara rutin dan berkala, serta ada tindak lanjutnya dari hasil deteksi dini tersebut. Mungkin bisa bekerja sama nantinya dengan klinik kampus, bahkan rumah sakit tentunya. Berbagai upaya yang dilaksanakan sebagai bagian dari program kampus sehat bisa dikembangkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan permasalahan, kemampuan, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perguruan tinggi. Berbagai kegiatan untuk mewujudkan kampus sehat tentu tidak bisa berjalan sendiri, perlu kerjasama dan kolaborasi dengan sektor lain seperti Dinas Kesehatan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, bahkan puskesmas setempat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, melalui penilaian program kampus sehat ini, kami ingin melihat sejauh mana USU telah mengembangkan program kampus sehat. Sekaligus dengan adanya penilaian ini menjadi masukan bagi kami untuk mengukur program kampus sehat ini apakah feasible untuk dilaksanakan di semua perguruan tinggi di Indonesia. Dan ini proses untuk kami untuk optimalisasi program. Untuk penilaian ini kami telah menyusun instrumen penilaian dengan metode scoring 1 sampai 4. Semakin tinggi nilai maka semakin baik penilaiannya. Kami menggunakan teknik triangulasi di mana kita menggabungkan antara hasil telah dokumen, wawancara dan observasi. Outcome dari penilaian ini adanya nanti penghargaan dari Kementerian Kesehatan, Kepala Rektor, dan labeling kalau USU adalah kampus sehat seperti itu. Di akhir sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada USU karena telah bersemangat dalam mengembangkan kampus sehat, serta telah menerima kami dengan sangat baiknya, meluangkan waktu di antara kesibukan untuk mendukung penilaian ini. Semoga upaya kita dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun Pak Rektor. Jalan-jalan ke Belanda, jangan lupa berkeliling menggunakan sepeda. Terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara. Semoga kampus sehat bisa meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan penilaian kampus sehat di Universitas Sumatera Utara oleh Rektor Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Murianto Amin, SS, MSI, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati dan sama-sama kita merayakan dimulai kampus sehat dari Kemenkes Kopi Indonesia. Ada Ibu Dian Kurnia Rahmani SKM MEP di Medan. Ada Ibu Dr. Raini Patiah, ada Ibu Syarifah Aini SKM, dan ada Ibu Dr. Gigi Martina Binti MKes. Welcome home, Ibu. Selamat datang di kampus. Dan Ibu Martina ini alumni FKG USU. Jadi berapa lama Bu nggak kembali? Selama di Jakarta, Pak. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindunya. Wakil rektor yang hadir ada wakil rektor 2, wakil rektor 4 dan wakil 5. Ini agak lengkap hari ini Bu. Yang hadir biasa sudah datang, dia tahu terutama wakil rektor 5 dan wakil rektor 2. Ini kan nanti IC-nya 3 ini yang akan menangani kampus sehat di USU. Para pimpinan rektorat,
ada Direktorat Pendidikan, Direktorat Digitalisasi, dan Direktur Hukum, ada Dekan yang hadir, ada Dekan Hukum, Dekan Informasi, Dekan FIB, dan para wakil dekan yang hadir, Direktur Sekolah Sarjana, Direktur Rumah Sakit, Pendidikan Usul, Direktur SGM Sumatera Utara, para pimpinan lembaga dan satuan kerja di Sumatera Utara yang kita banggakan, Ketua Kampus Sehat USU, Ibu Lita, dan Ibu Bapak sekalian pada hadirin undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama bisa berkumpul karena kita diberi kesehatan, kesempatan, dan bertemu secara langsung dengan tim penilai dari Kampus Sehat Kemenkes RI. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan banyak pelajaran dan banyak ide-ide kreatif lainnya dalam rangka memastikan bahwa kampus di USU ini bisa memenuhi kriteria yang sudah oleh tim penilai. Ibu Bapak yang kami hormati, kami pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada tim penilai yang sudah meluangkan waktunya datang kemari, dan selamat datang juga di kampus USU Kota Medan. Mudah-mudahan Ibu selama di sini betah, ya, banyak objek yang bisa dikunjungi selain di USU, juga ada kulinerannya, juga ada wisata danaunya dari sini. Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa rindu kalau kangen datang ke Medan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang menjadi kriteria itu kami berupaya sekuat mungkin di level pimpinan universitas untuk memenuhi itu. Ada dasar yang paling penting, ya saya juga pernah ikut terlibat dalam urusan pengabdian masyarakat di sekitar kampus. Jadi saya pernah melakukan pengabdian masyarakat untuk pendidikan sehat bukan hanya di dalam kampus tapi di sekitar. Kenapa? Karena pertama pertimbangannya gini, anak-anak muda yang kita sedang didik ini, kita harus memastikan dia harus sehat dan produktivitasnya akan menentukan. Jadi perilaku dan sikapnya itu menentukan apa yang dia konsumsi dan apa yang dia lihat. Sehingga pada waktu itu pengabdian yang saya buat di tahun 2009 itu adalah membuat advokasi kepada masyarakat di sekitar kampus, terutama tempat kos, kantin, atau kafe-kafe yang ada di sekitar kampus pada bulan ini. Itu menyampaikan bahwa kelayakan kos ini harus seperti ini agar anak itu bisa sehat, dan kantin-kantin di sekitar kosan itu juga harus begitu. Sehingga kita harus memastikan apa yang dimakan oleh anak-anak mahasiswa ini, apa yang dia lihat, itu akan menentukan interaksi proses pembelajaran dalam kelas. Nah, karena itu kita harus memastikan satu lingkungan yang sehat dengan berbagai macam indikatornya itu dalam rangka mendukung anak-anak mahasiswa untuk belajar dalam kelas. Itu yang penting. Maka dari itu pimpinan Universitas Sumatera Utara dan dalam beberapa waktu terakhir ini melakukan banyak hal untuk penataan di internal kampus. Yang pertama adalah tetap menjaga yang disebut sebagai green campus, yaitu ada persyaratannya. Jadi tidak memotong pohon, kemudian tidak juga mendirikan bangunan tanpa ada kajian lingkungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah menata taman-taman publik yang asri sehingga anak-anak ini bisa juga belajar di luar ruang kelas. Di awal-awal itu saya direktur itu saya tekankan di sini
Itu, dan yang ketiga revitalisasi ruang kelas, toilet, dan kemudian ruang kantor. Hampir rata-rata yang memang masih toiletnya tidak bagus, misalnya gitu ya, terus kemudian taman yang ada di sekitar fakultas juga tidak bagus, kita revitalisasi dalam tahun yang lalu. Sehingga anggaran untuk ini memang cukup besar kita alokasikan. Lalu kemudian ada signboard misalnya ada yang untuk menerapkan tadi zero tolerance ya, itu yang kita buat signboardnya, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa. Lalu ke depan ini juga kita akan membuat pengabdian di tahun depan, khususnya setelah di internal kita itu terjamin dari berbagai macam indikator yang ada. Contoh tadi misalnya juga membuat adaptasi dengan disabilitas dan seterusnya itu. Ini yang masih sulit memang disabilitas ini, karena pembiayaannya tidak begitu kecil juga. Dulu kita membangun gedung dan segala macam ini tidak memikirkan itu. Sekarang mau kita buat, ternyata banyak yang harus kita ubah kondisi infrastrukturnya. Maka jalan-jalan yang ada di sekitar kampus ini juga sekarang saya tekankan untuk membuat kenyamanan untuk disabilitas juga, termasuk gedung-gedung yang di bawah. Gedung belakang ini juga ada untuk disabilitasnya. Ini yang kita tekankan di bidang infrastruktur. Jadi kebijakan-kebijakan yang dipastikan untuk bisa diterapkan di tingkat fakultas, program studi, dan semua satuan kerja yang ada, itu akan merujuk pada penilaian dalam kondisi kampusnya ini. Nah, ini ada di bawah Prof. Opim dan Pak WR4 dan Pak Luhut di WR5 untuk koordinasinya. Sehingga apa yang menjadi desain perencanaan dalam sisi infrastruktur dan kemudian sosialisasi itu dipastikan masuk dalam rencana anggaran program di tahun depan. Bahkan untuk pengabdian masyarakat, tahun depan akan kita buat satu alokasi khusus yang akan membina kawasan lingkungan sekitar kampus, terutama tempat kos, terus kantin-kantin yang ada di luar. Bahkan saya juga bilang ke fakultas, tidak boleh kantin berdiri kalau tidak memenuhi prinsip-prinsip kantin sehat. Dan sekarang justru baru beberapa yang diinginkan kemarin tidak tutup, karena itu karena COVID kemarin itu menjadi satu kesempatan untuk tidak membuka kantin yang tidak memenuhi persyaratan kantin sehat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya tetap memberikan komitmen sebagai rektor dan pimpinan lainnya untuk memberikan komitmen pelaksanaan kampus sehat ini mulai dari level kebijakan, dan nanti akan dipilih oleh Ibu Ketua Tim Kampus Sehat tentu di Purwokerto, agar ini bisa menjadi kebijakan universitas, lalu bukan hanya seruan tapi juga bisa menjadi sebuah program yang dianggarkan oleh kampus, sehingga kawasan kampus dan sekitarnya itu bisa memberikan supporting untuk proses pembelajaran bagi anak-anak muda ini. Ini yang menjadi penting bagi kita, bukan karena misalnya kegagahan kampus sehat ya, karena kalau tidak sehat anak muda ini yang belajar di kampus susu ini, maka ya kita akan menerima banyak dampak negatifnya dalam proses pembelajaran. Bapak yang kami hormati, mudah-mudahan penilaian ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik bagi kami, dan kami juga berkewajiban nanti untuk membina kampus-kampus di Sumatera Utara ini. Kalau didapatkan penilaian yang bagus dari Kemenkes RI, nantinya kita juga bisa berkolaborasi dengan PCS atau PCN lain di sekitar Sumatera Utara untuk memberikan edukasi atau pemahaman tentang kampus sehat ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu diberikan kemudahan serta keberkahan dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi penilaian kampus sehat tahun 2022 di Universitas Sumatera Utara oleh tim penilai Kemenkes Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.
Terima kasih kepada Bapak Rektor. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah penyerahan cendera mata yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara kepada tim penilai kampus sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kami undang pada tim penilai kampus sehat untuk maju.